Nah, oke, minasan, selamat malam. Kali ini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman hidup di Jepang ya. Ini bukan ceritaku, tapi cerita temanku. Jadi temanku ini merokok ya. Dia membeli rokok di sebuah konbini ataupun convenience store ya, semacam minimarket di Jepang. Nah, jadi dia ambil rokoknya gitu ya. Terus dia waktu mau bayar gitu ya. Rokoknya udah dikasih nih, udah dipegang gitu kan. Jadi si kasirnya ini, tenisangnya ini bilang, Mibuncho mesho, jari kado arimasu ka? Yang artinya itu, apakah kamu punya jari kado? Gitu kan. Tapi kenapa ditanya begitu? Karena si penjaga tokonya ini agak curiga melihat dia gitu ya. Si Teng ini mengira yang membeli rokok si temanku ini masih di bawah umur ya. Karena di Jepang itu kalau di bawah 20 tahun itu tidak boleh merokok ataupun minum alkohol ya. Jadi dia pastikan dulu. Nah, dia curiga lihat mukanya masih kayak anak-anak gitu ya, masih muda. Jadi dia mintai somesho atau jarioka, semacam KTP Jepang itu. Nah, terus temanku ini bilangnya arimasen gitu ya kan. Tidak ada katanya. Arimasen katanya, tidak ada. Nah, karena tidak ada, si teningnya ini atau penjaga tokonya ini nggak jadi tuh kasih rokoknya. Karena dia tidak bisa, si temanku ini tidak bisa tunjukin ini KTP-nya tadi. Nah, setelah aku tanya, kenapa kamu bilang arimasen gitu ya. Si temanku ini jawab, aku kira dia bilang pointo kado gitu kan. Pointo kado itu artinya kartu poin ya, yang kita gunakan untuk belanja di sebuah minimarket ataupun supermarket. Aku kira poin tokado katanya. Jadi aku bilang, aku memang nggak punya poin tokado. Aku bilang arimaseng, tidak ada gitu. Jadi terjadi kesalahpahaman gitu ya. Ujung-ujungnya dia tidak bisa beli rokoknya. Nah, yang mau aku bilang apa gitu ya, perlunya belajar bahasa Jepang itu ya. Dan kalau kita mungkin tahu ya dengan baik, mungkin itu akan tidak akan terjadi ya. Itu adalah contoh kecil tentang pentingnya bahasa Jepang. Masih banyak hal-hal lainnya yang lebih besar dari itu, yang sangat berhubungan langsung dengan kehidupan kita, bahkan nyawa kita. Misalnya nih di pabrik ya, bekerja dengan mesin ya. Misalnya orang Jepang bilang suatte kudasai misalnya. Koko ni suatte kudasai. Misalnya ya di pabrik itu. Ternyata kita memahami itu sawatte kudasai gitu kan. Sawatte kudasai kan artinya duduk. Ternyata kita memahaminya sawatte kudasai. Nah, yang harusnya kita duduk tapi kita pegang, misalnya itu tidak boleh dipegang gitu kan. Kan bahaya untuk nyawa kita. Nah, itu pentingnya aku bilang, yang mau sampaikan itu sih. Pentingnya belajar bahasa Jepang itu sebelum kita nyampe ke Jepang ini ya. Karena bahasa Jepang itu melindungi diri kita sendiri, bukan untuk jago-jagoan menunjukkan aku pintar bahasa Jepang nih untuk pamer, bukan ya. Bahasa Jepang itu untuk melindungi diri kita sewaktu kerja di Jepang dan untuk membiasakan diri dengan lingkungan ya, supaya terhindar dari homesick atau stres ya. Karena bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kalau kita tidak bisa bahasa Jepang? Bagaimana kita mau berteman dengan orang Jepang kalau kita tidak bisa bahasa Jepang ya, sementara kita tinggal di Jepang gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar bahasa Jepang, suka tidak suka harus belajar bahasa Jepang gitu ya. Jadi itu pentingnya belajar bahasa Jepang menurut aku. Semangat untuk teman-teman yang akan berangkat ke Jepang ya. Mumpung masih di Indonesia nih, siapkan bahasanya bagus-bagus ya. Kalau bisa sebagus mungkin, karena itu akan menjadi nilai plus untuk kita nanti setelah nyampe di Jepang. Terima kasih.